Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Anggriani, NIM 3518026. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari observasi dan wawancara saya mengenai konflik dalam rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Baik, langsung saja yang pertama yaitu keluarga Ibu MT. Ibu MT dengan suami sudah dikaruniai satu anak laki-laki. Ibu MT dengan suami masih tinggal bersama dengan orang tua, yakni orang tua dari Ibu MT sendiri. Jadi keluarga Ibu MT memiliki struktur keluarga yang bercabang. Relasi dalam keluarga. Relasi antara suami dengan istri. Ibu MT dengan suami memiliki relasi yang baik. Relasi orang tua dengan anak. Ibu MT dengan suami memiliki relasi yang kurang baik dengan anak. Relasi dengan saudara. Ibu MT memiliki relasi yang cukup baik dengan saudara-saudaranya. Lalu, konflik yang dialami dalam keluarga Ibu MT yaitu mengenai perilaku anaknya yang kini sudah menginjak kelas 6 SD. Akan tetapi anaknya tersebut itu masih sering merengek, menangis, bahkan bisa jadi mengamuk ketika meminta sesuatu tidak dipenuhi. Lalu, anaknya tersebut masih sering susah untuk diberitahu. Jadi Ibu MT dengan suami itu hanya memiliki anak satu, yaitu anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki tersebut itu berpikir bahwa dia menjadi anak sematawayang, maka ketika dia meminta sesuatu itu bakal dipenuhi oleh orang tuanya, atau orang tuanya itu akan menyanggupi apa permintaan dari dirinya. Solusi yang dilakukan oleh Ibu MT dengan suaminya dalam menghadapi perilaku anaknya tersebut yaitu Ibu MT dengan suami bersepakat untuk mengasuh anaknya dengan pola asuh yang tidak terlalu mengekang dan tidak juga terlalu membebaskan anaknya, atau dengan kata lain dengan tarik ulur, karena anak seusia SD tersebut bahkan masih lagi asik-asiknya bermain dengan teman-temannya. Jadi Ibu MT dengan suami itu mencoba untuk memahami anaknya, akan tetapi tidak terlalu membebaskan. Ibu MT dengan suaminya masih punya batasan-batasan atau larangan-larangan terhadap anaknya, termasuk misalnya ketika anaknya main di malam hari jam 10 malam itu anaknya harus sudah ada di rumah. Jadi, pendekatan atau terapi yang dapat digunakan dalam permasalahan Ibu MT yaitu dengan terapi kognitif behavioral, di mana terapi kognitif behavioral menekankan pada perilaku dan kognitif individu. Untuk keluarga yang kedua yaitu keluarga Ibu PU. Ibu PU dengan suami sudah dikaruniai satu anak perempuan. Ibu PU masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi Ibu PU memiliki struktur keluarga yang bercabang. Relasi dalam keluarga. Relasi suami dengan istri. Ibu PU dengan suami memiliki relasi yang kurang baik atau bahkan memburuk. Yang kedua, relasi antara orang tua dengan anak. Ibu PU dengan suami memiliki relasi yang baik dengan anaknya. Yang ketiga, relasi dengan saudara-saudaranya. Ibu PU memiliki relasi yang cukup baik dengan saudara-saudaranya. Konflik yang terdapat dalam keluarga Ibu PU yaitu suaminya sudah menganggur beberapa bulan, bahkan tidak menafkahi sama sekali kepada Ibu PU dengan anak perempuannya. Jadi hubungan Ibu PU dengan suaminya itu memburuk, bahkan lost komunikasi. Jadi orang tua dari Ibu PU pun merasa marah atau tidak terima dengan perlakuan menantunya tersebut, karena posisinya Ibu PU dengan suami masih tinggal bersama orang tua Ibu PU.
Solusi yang dilakukan oleh Ibu PU dalam menangani permasalahannya yaitu Ibu PU sepakat untuk berpisah rumah sementara dengan suaminya. Akan tetapi belum pada tahap perceraian karena Ibu PU masih memikirkan panjang atau dampak dari perceraian tersebut untuk anaknya yang masih kecil, yang masih berusia 4 tahun. Keputusan Ibu PU itu terjadi karena dorongan dari orang tuanya Ibu PU sendiri, di mana posisinya Ibu PU itu masih hidup bersama dengan orang tuanya. Jadi orang tua dari Ibu PU itu tidak terima bahwa anaknya itu diperlakukan seperti itu. Bahkan sampai orang tua Ibu PU menyarankan kepada Ibu PU untuk berpisah saja dengan suaminya. Jadi pendekatan atau terapi yang dapat dilakukan untuk permasalahan Ibu PU ini dengan terapi struktural keluarga, karena perilaku dari suaminya tersebut sudah membuat stres atau membuat marah anggota lainnya. Selanjutnya keluarga ketiga yaitu keluarga Ibu RY. Ibu RY dengan suami sudah dikaruniai 3 anak laki-laki. Ibu RY memiliki struktur keluarga inti karena Ibu RY dengan suami sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Relasi dalam keluarga, relasi suami dengan istri. Ibu RY dengan suami memiliki relasi yang kurang baik. Relasi orang tua dengan anak, Ibu RY dengan suami memiliki relasi yang baik terhadap anaknya. Relasi dengan saudara, Ibu RY memiliki relasi yang cukup baik dengan saudara-saudaranya. Konflik yang dialami dalam keluarga Ibu RY yaitu perekonomiannya yang tidak stabil. Jadi semenjak pandemi ini suaminya mengalami penurunan dalam pendapatannya, karena pada dasarnya suaminya tersebut merantau di Jakarta dan menjadi supir taksi. Akan tetapi sejak pandemi ini suaminya itu berhenti menjadi supir taksi karena sepi. Jadi suaminya tersebut memutuskan untuk pulang ke rumah dan bekerja di rumah. Akan tetapi di kampung tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap sampai sekarang. Jadi suaminya tersebut bekerja seadanya dan membuka bengkel kecil-kecilan di depan rumahnya. Akan tetapi bengkel tersebut tidak terlalu ramai, jadi tidak dapat membantu atau tidak dapat merubah perekonomian keluarga. Dengan tersebut Ibu MT akhirnya memutuskan untuk berdagang, karena menurut Ibu MT kalau mengandalkan pendapatan dari suami itu jelas sangat tidak cukup, karena kondisinya sekarang pekerjaan suaminya tersebut tidak pasti, bahkan pendapatannya pun tidak stabil. Jadi Ibu RY memutuskan untuk berdagang gorengan. Solusi yang dilakukan oleh Ibu RY dalam menghadapi permasalahan keluarganya tersebut yaitu Ibu RY memutuskan untuk berdagang gorengan untuk membantu penghasilan atau memperbaiki perekonomian keluarganya. Jadi terapi atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu RY yaitu dengan marriage counseling atau konseling pernikahan, karena permasalahannya antara hubungan Ibu RY dengan suami, karena Ibu RY terkadang merasa marah karena harus memiliki peran ibu rumah tangga, juga Ibu RY bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Jadi permasalahannya itu terdapat di relasi atau hubungan antara Ibu RY dengan suaminya. Maka konseling pernikahan dapat
membantu permasalahan yang dialami oleh keluarga Ibu Erie. Pengalaman saya pribadi dalam observasi dan wawancara ini yaitu saya banyak mendapat pelajaran hidup dari permasalahan beberapa keluarga tersebut. Terus juga pengalaman saya dalam mewawancarai keluarga tersebut karena saya sedikit merasa takut atau bahkan merasa canggung karena takut perkataan saya menyinggung keluarga tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.